Ini sawah ya. Kelihatan nggak sih muka gue? Kelihatan. Ini sawah ya. Kita liatin. Ini sawah. Ini kalau di sini itu hitam, bener-bener hitam, ya. Sini kita foto pakai mode auto. Lihat hasilnya. Wih, ini kamera jahat banget sumpah. Ini gue sama sekali nggak bisa ngeliat apapun di sini. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Rida Hanif dan kali ini kita mau bahas ini Huawei P30 Pro. Ini daily driver gue yang baru dan ini agak sedikit kontroversial karena menimbulkan pertanyaan di Instagram. Cek video ini kalau pengen tahu lebih lengkapnya. Jadi waktu gue ngambil foto pakai HP ini itu banyak pertanyaan di Instagram, wah nih bohongan nih apa segala macam, karena low lightnya itu bener-bener gila. Dan itu gue ambil fotonya pakai mode auto, bukan pakai night modenya, dan nggak pakai tripod dan kawan-kawan. Terus orang pada nggak percaya, komennya panjang. Akhirnya gue bikin video pakai G7X Canon. Gue minta tolong sama Mas Wono, teman gue di Klaten. Dia megangin G7X, gue ngasih tahu nih, ini gue lagi mau foto kayak gini cuplikannya. Itu tuh lihat tuh hitam. Ini sekarang ya, ini sekarang jam 9:09. Ini kita lagi di daerah Klaten. Kita pakai mode foto dulu ya. Udah kita foto, cekrek. Ini pakai tangan, nggak pakai tripod. Lihat hasilnya. Wah, wedan. Sekarang lagi nih. Ini kita pakai mode night mode. Ini agak sedikit merah karena ada lampu mobil. Tapi ini gak kelihatan sama sekali. Bisa hijau itu gimana caranya coba? Ini sawah ya. Kita liatin. Ini sawah. Ini kalau di sini itu hitam, bener-bener hitam, ya. Sini kita foto pakai mode auto. Lihat hasilnya. Wih, siang pak ini pak. Itu tembok nggak kelihatan, jadi kelihatan merah loh. Sekarang kita pakai night mode. 1, 2, 3. Ini kamera jahat banget sumpah. Ini gue sama sekali nggak bisa ngeliat apapun di sini. Dan hasilnya itu luar biasa. Itu benar-benar lagi gelap, tiba-tiba bisa terang sendiri. Warna tembok, warna dedaunan, warna sawahnya itu benar-benar bisa exactly the same pas kita lihat pas siang. Itu gue kayak, ini teknologi apa gitu ya. Kalau kita ngomongin terlalu teknis, ada 4 kamera, berapa megapiksel, periskop lens 5 kali segala macam, RYYB-nya itu terlalu panjang. Biar menghemat waktu, mending kita langsung ngomongin resultnya. Ya memang resultnya HP ini luar biasa. Dan entah kenapa gue lebih suka pakai auto modenya atau foto mode dibandingkan dengan night mode. Karena antara night mode sama autonya itu hasilnya sama aja, cuma beda di color tone-nya. Dan entah kenapa gue lebih suka pakai yang foto mode aja. Kalau yang night modenya ya, kita lihat di sebelah kiri itu dia lebih kehijauan dan lebih kebiruan. Tapi kalau kita pakai foto mode biasa itu kelihatannya lebih oke sih, lebih agak merah gitu ya. Tergantung sih kalian lebih suka yang mana. Dan kalau misalnya kita pakai night mode itu mesti nunggu lama. Jadi kalau night mode itu kita pas ngambil itu dia shutter speednya itu melambat dan kita cukup pakai pegang aja, nggak perlu pakai tripod. Begitu pula dengan foto modenya. Kalau auto mode kita tinggal cekrek, kita tahan sebentar, dia ada tulisan sharpening dan hasilnya seperti ini. Oke, ini emang kameranya luar biasa, tapi bagaimana kalau kita pakai kameranya ini pas lagi siang-siang? Pas lagi siang-siang juga hasilnya bagus banget. Terutama buat kalian yang pengen foto belakangnya backlight. Gue ada tes ini sama Samsung Galaxy S9, itu hasilnya ternyata lumayan cukup jauh. Jadi waktu gue tes pakai kamera biasa,
Dan kita pakai Instastory karena gue pikir, ini kayaknya gara-gara software aja yang canggih gitu kan. Tapi pas kita pakai Instastory, artinya software-nya sama seperti Samsung Galaxy S9, ternyata memang ini kameranya juara banget. Kita masih bisa dapetin objek di depan meskipun belakang sudah putih total karena backlight. Seperti ini hasil gambarnya. Terus gimana soal lensa zoom-nya? Lensa zoom-nya jujur aja buat gue bagus. Dia bisa sampai optical zoom 5 kali, sisanya 10 kali sampai 50 kali itu digital zoom. 50 kalinya gue nggak merekomendasikan karena mau bagaimanapun semakin kita jauh ngezoom, kita tuh tangannya harus benar-benar sangat stabil dan itu susah menjaga kestabilannya meskipun kita sudah dibantu dengan AI. Kalau menurut gue 5 kali atau 10 kali udah lebih dari cukup. 50 kali mungkin buat kalian yang pengen ngelihat tulisan ya, karena tulisan masih bisa kebaca di 50 kali. Dan dia juga punya mode makro. Mode makronya juga luar biasa, tapi kapan kepakainya? Kalau lensa zoom mungkin masih kepake buat kalian yang masih kuliah atau sekolah, ada papan tulis, atau misalkan kalian kerja lagi meeting, pengen foto hasil meetingnya, kalian duduk di paling belakang, itu bisa pakai lensa zoomnya dan itu masih kebaca dengan sangat baik. Lanjut, kamera selfie-nya. Ini kenapa kita ngomongin kamera langsung ya, kita bahas HP gitu ya, tapi memang kameranya ini emang luar biasa. Kamera selfie-nya ternyata juga bagus, karena pas kita pakai buat foto itu detailnya, kayak misalnya gue melihara jenggot ini kan buat kalau selfie itu kelihatan tuh detailnya. Nah, itu jenggot itu bener-bener kelihatan, terus pori-pori muka, tapi bisa pakai beautification, itu bener-bener bagus sih. Dibandingkan dengan P20 Pro atau Mate 20 Pro, ini adalah kamera selfie Huawei terbaik. Tapi kayaknya masih bagusan Samsung Galaxy S10. Sisanya bagusan ini kemana-mana. Nggak lupa juga ada fitur-fitur lain kayak misalnya AI Color dan kawan-kawan. Dan hasil videonya kurang lebih seperti ini. Kita naik apa? Ya hasil videonya bagus, cuman dibandingkan dengan Mate 20 Pro, gue nggak menemukan suatu perbedaan yang des gitu loh. Kayak misalnya dari P20 Pro, Mate 20 Pro, terus tiba-tiba ke P30 Pro, itu hasil fotonya itu bener-bener leap ahead gitu. Kerasa banget bedanya. Kalau yang ini videonya tuh masih ya kurang lebih sama-sama aja lah. Gue juga agak nggak percaya sama nih HP, segitu bagusnya kameranya. Sampai kemarin gue lagi di acara Asus gitu ya. Dateng, terus ketemu sama teman-teman YouTuber lainnya, ketemu teman-teman media. Dia nanya, gimana P30 Pro beneran bagus? Yaudah, nih lo pakai, ini kan ruangan gelap. Lo foto apapun, cari noise-nya, cari artifactnya. Ada nggak? Si Mike dari Nerd Reviews dia bilang ke gue, gini, dulu gue pikir kamera HP itu agak susah, agak lama untuk menyaingi mirrorless. Tapi ternyata karena duitnya banyakan di HP, jadi biaya research-nya itu banyakan ke HP. Makanya sekarang wajar aja kalau kamera HP itu bisa melebihi mirrorless dari segi imaging. Tapi kalau dari segi video kayaknya masih butuh waktu yang lama. Ya pokoknya kalian coba sendiri aja deh. Emang kameranya ini rada-rada nggak masuk akal sih kalau menurut gua sih. Terus gimana soal lain-lainnya kayak desain, body segala macam ya khas flagship lah ya. Kalau kalian biasa pakai P20 Pro ke P30 Pro ini desainnya mirip-mirip, cuma bedanya dia nggak ada fingerprint scanner di bawah. Terus juga notch-nya sekarang cuma satu, water drop gini. Gue nggak begitu suka, kenapa? Gue lebih suka pakai Mate 20 Pro, meskipun dia notch-nya lebih panjang, kita bisa itemin kayak gini di skinnya. Dan dia punya 3D sensor serta infrared sensor, makanya dia bisa dipakai pas lagi malam hari. Yang ini nggak bisa. Ini seperti HP-HP pada umumnya. Dan jujur aja pas pakai Mate 20 Pro, gue jarang banget pakai yang namanya fingerprint karena dia bagus banget ya face recognition-nya. Karena ini face recognition yang nggak sebagus Mate 20 Pro, akhirnya gue pakai lagi yang namanya fingerprint scanner. Fingerprint scannernya sendiri dia belum ultrasonic tapi cepat dan bagus. Terus gimana soal suaranya? Nah, kalau Mate 20 Pro suaranya agak pelan, yang ini suaranya kembali kencang. Bahkan ini kencang banget. Dia juga ada di USB Type-C. Dia juga baterai sekarang bertambah jadi 4200 mAh. Ini awet banget, dari pakai hotspot juga masih tetap awet. Bahkan menurut gue ini lebih awet dibandingkan dengan Mate 20 Pro yang menurut gue udah awet banget. Ngecasnya juga cepet, 40 watt, jadi no worries. Dan dia juga punya wireless reverse charging seperti Mate 20 Pro. Infrared sensor buat ngotak-ngatik remote juga ada. Ya pokoknya kalau soal spesifikasi dan kawan-kawan, ya khas flagship ya lah ya, bagus ya. Dan gue seneng sekarang layarnya
dia sudah pakai AMOLED. Layarnya juga bagus karena di P20 Pro kelemahan yang menurut gua agak kurang itu di layarnya yang kurang gonjreng. Sekarang layarnya sudah gonjreng seperti layar-layar AMOLED lainnya. Dipakai main game dan kawan-kawan, Kirin 980-nya kenceng meskipun di benchmark tidak sekenceng 855, tapi ini udah lebih dari cukup dan dia sangat adem dipakai buat main game. Gue nggak menemukan panas berlebih, bahkan kan dibandingkan dengan HP kebanyakan, dia temperaturnya ini sangat bagus. Minusnya, karena ini masih baru, biasanya di HP-HP Huawei baru itu instastory-nya itu suaranya kecil. Dan kejadian lagi di HP ini, karena di P20 Pro waktu pertama kali gue pakai itu juga instastory-nya kecil suaranya, tapi lama-lama jadi bagus. P20 Pro juga, dan di sini juga sama. Terus karena dia masih baru ya, gue beli casing ringke, ternyata casingnya palsu, KW. Dia cuma copy ringke doang, kerasa banget dipegangnya beda. Nih ya, ini P20 Pro ringke yang asli, bentuknya kayak gini. Ini lebih solid rasanya dibandingkan dengan yang ini. Tapi gue udah nemu official store-nya, jadi kalian tinggal cek deskripsi di bawah, itu ada banyak macam-macam buat HP kalian. Gue juga pengen kalian nggak ketipu juga, jadi gue kasih linknya kalau kalian pengen beli casing ringke. Ini tidak disponsori ya, gue cuma biar kalian nggak ketipu juga, gue taruh linknya di bawah. Ya pokoknya kalian anggap aja bahwa kalian membeli sebuah Mate 20 Pro dengan kamera yang jauh lebih bagus, speaker yang lebih kencang, tapi belum ada 3D scanner. Sama layarnya, iya layarnya dia masih Full HD+, dia belum UHD, jadi agak di tone down sedikit mungkin buat Mate 30 Pro. Kalau Mate 30 Pro kayak gini sih keren banget sih ya. Dan gimana soal kesimpulannya? Menurut gue ini seperti Mate 20 Pro tapi dengan kamera yang lebih imba, speaker lebih kenceng, desain yang berbeda, dan notch yang lebih kecil meskipun dia nggak ada 3D sensor dan infrared sensornya. Dan menurut gue ini adalah HP yang menjadi game changer di tahun ini, karena gue kemarin ngeliat flagship tuh ya hampir sama kayak flagship sebelumnya, nggak ada sesuatu yang boom gitu ya. Ini kameranya itu bener-bener bikin boom gitu loh. Kayak kerasa banget perbedaannya antara P20 Pro sama P30 Pro. Padahal P20 Pro itu menurut gue kameranya udah bagus banget. Yang ini ternyata bisa lebih bagus lagi. Gue nggak kebayang gimana nanti P40 Pro mungkin bisa foto amuba mungkin ya. Mungkin makronya udah kayak gitu ya. Gue nggak ngerti dia akan perkembangannya seperti apa. Tapi ya semoga nextnya kalau sekarang kamera HP udah bisa sama seperti mirrorless. Dan harganya gue belum tahu berapa karena waktu HP ini gue pegang dan gue bikin reviewnya itu belum di launching di Indonesia. Harganya berapa hari Jumat besok, ini sekarang hari Kamis. Oke, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah. Saya Hanif, pamit dulu. Bye!